Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah, hari ini tetap semangat, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga tetap istiqomah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah, utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Masya Allah, luar biasa kedudukan wanita sholihah di dunia ini. Nah, siapa yang disebut dengan wanita sholihah? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-sholihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Maka perempuan-perempuan yang sholihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Yang pertama adalah wanita yang sholihah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ketika ditinggal oleh suaminya, bisa menjaga dirinya dalam keadaan iman dan takwa. Itulah wanita sholihah, perhiasan dunia. Yang kedua adalah sifat jujur, memiliki sifat jujur, perilakunya, perkataannya, semua jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua apa adanya, semua yang dilakukan, yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari bibirnya adalah ucapan yang jujur, benar, apa adanya, tidak berbohong kepada Allah, tidak berbohong kepada suami, tidak berbohong kepada orang lain, tidak berbohong kepada pimpinan, tidak berbohong kepada gurunya. Itulah diantara sifat wanita sholihah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qawlan sadidan, perkataan yang benar. Inilah yang menjadikan ciri-ciri wanita sholihah yang menjadi perhiasan dunia, yang sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita sholihah. Yang ketiga, ciri wanita yang sholihah adalah orang yang sabar, wanita yang sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kehidupan, tidak pernah pantang menyerah, terus tidak pernah putus asa. Jadi istiqomah, ya, sabar, istiqomah, ya. Meskipun ada ujian, ada badai, tetap dalam keadaan iman dan takwa, sabar dalam iman dan takwa. Sabar harus difahami, bukan berarti orang yang ketika dipukul diam, bukan. Tapi sabar, ada sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sabar yang sesungguhnya. Para pemirsa ngaji sore rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala
telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Silahkan Al-Qur'annya dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah bantuan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Masya Allah, ketika orang itu sabar dalam menghadapi segala sesuatunya, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan pada Allah, itulah maknanya sabar yang sebenarnya. Para pendengar ngaji sore rahimakumullah, ciri wanita solihah selanjutnya adalah khusyuk dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beribadah dalam kekhusyuan, ketika ibadah sholat dalam kekhusyuan, ketika berbicara dengan orang lain tetap tawadhu, artinya khusyuk, tawadhu ya. Kemudian selanjutnya adalah berpuasa. Nah, tentunya bagi perempuan yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ketika dalam bulan suci Ramadan ia berhalangan karena datangnya haid misalkan atau nifas misalkan, maka ia wajib mengganti di hari yang lain. Adapun ketika melakukan ibadah puasa sunnah, maka bagi perempuan wanita yang sudah memiliki suami, maka dia harus izin kepada suaminya apakah ia diridhoi untuk melaksanakan puasa sunnah atau tidak. Itulah aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengingat Allah. Wanita yang solehah adalah wanita yang senantiasa mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ala tatmainnul qulub. Jadi kita senantiasa mengingat pada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan kita aktivitas sehari-hari, bahkan dalam perjalanan pun kita juga harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah dengan zikir dan doa. Doa sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Semua ada tuntunan-tuntunan kita untuk melakukan doa. Dan dengan doa itulah kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, ketika wanita solihah itu dipandang oleh suaminya, maka ia akan menyenangkan. Ketika diperintah oleh suaminya, maka dia akan taat. Dan ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, maka dia akan menjaga harta suaminya. Bukan justru ketika ditinggal suaminya, dia malah lebih bebas, dia akan berhura-hura. Tidak seperti itu. Bukan wanita yang solehah jika melakukan yang demikian. Maka al-mar'atu solihah, wanita yang solihah, idza nadhara ilaha sarrathu. Ketika dia suaminya melihat atau memandangnya, maka membuat suaminya itu senang dipandang. Nah, tentunya ini membutuhkan latihan-latihan. Mungkin ada saatnya, ada ketika rasa jengkel, ada rasa marah. Maka pada saat itu ketika kita tidak bisa dilihat oleh suami dengan menyenangkan, maka pada waktu yang lain kita harus meminta maaf kepada suami kita. Mas, mohon maaf
kemarin saya agak marah, saya agak cemburu seperti itu, kita mohon maaf. Dan itulah insya Allah yang akan menjadikan kita bisa menjadi wanita-wanita solihah atau bisa menjadi istri-istri yang solihah. Ketika diperintahkan kita juga taat, tentunya ketaatan pada suami adalah ketaatan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ditinggal, kita amanah. Jadi suami merasa aman meskipun ditinggal, istri tetap dalam keadaan iman dan takwa dan menjaga marwah sebagai seorang istri solihah. Dan masih banyak sekali ciri-ciri wanita solihah lainnya, insya Allah akan semoga bisa dipertemukan di kesempatan yang lain. Terima kasih, mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.